Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita jumpa kembali dalam FWF Osaka Filmon Wongso Fellowship, obrolan santai keluarga Allah. Malam hari ini kita akan belajar firman Tuhan, eksposisi Filipi 4 yang akan dibawakan oleh Pastor Joni Bale dari Makassar. Untuk hambanya, Pastor Joni Bale, waktu kami serahkan. Silahkan Pastor. Terima kasih Bu Ayu. Baik, Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, malam hari ini kita belajar bersama-sama dari surat Filipi pasal yang keempat. Surat Filipi pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang terakhir. Kita belajar cukup panjang, tapi saya percaya bahwa kita semua boleh senantiasa untuk belajar bersama-sama. Kita tidak bosan-bosan. Setiap malam kita percaya bahwa ada banyak hal yang kita pelajari dari kebenaran firman Tuhan ini. Nah, Filipi pasal yang keempat adalah bagian yang sangat penting dalam kitab Filipi atau surat Filipi yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Pasal ini berisi pesan-pesan berharga tentang sukacita, tentang persatuan, dan keyakinan di dalam Tuhan. Nah, kita melihat bahwa sukacita di dalam pasal yang ayat yang keempat itu menuliskan tentang sukacita yang tetap. Paulus menekankan pentingnya sukacita dalam kehidupan orang Kristen. Jadi bagian ini Paulus menuliskan bahwa orang Kristen itu harus senantiasa bersukacita di dalam Tuhan. Lalu dikatakan sekali lagi, kukatakan bersukacitalah. Nah, sukacita yang dimaksudkan oleh Paulus di sini, ini bukan sekedar kebahagiaan sementara yang bergantung kepada keadaan. Jadi kalau keadaannya baik, maka kita bersukacita. Kalau keadaannya tidak baik, maka kita tidak bersukacita. Itu bukan yang dimaksudkan Paulus, bukan seperti itu. Ya, jadi kebahagiaan itu bukan tergantung kepada keadaan, tetapi sukacita yang berasal dari hubungan, ya, hubungan yang dalam dengan Tuhan. Nah, Paulus mendorong jemaat Filipi untuk menemukan kegembiraan dalam Tuhan, bahkan di tengah-tengah tantangan dan kesulitan. Ya, jadi ini hal pertama yang Paulus tekankan di dalam pasal yang keempat, ayat yang keempat. Lalu Paulus juga berbicara tentang persatuan dan kerukunan. Paulus juga mengingatkan tentang pentingnya persatuan di antara jemaat. Di dalam ayat yang kedua, ia menyebutkan ada dua wanita, Euodia dan Sintike, yang perlu dikatakan sependapat dalam Tuhan. Ini menunjukkan betapa pentingnya menjaga persatuan dan kerukunan dalam komunitas Kristen. Paulus mengajak mereka untuk menyelesaikan perbedaan dengan saling menghargai dan bekerja sama. Ya, ini penekanan di dalam ayat yang kedua tentang persatuan dan kerukunan. Lalu yang berikut itu berbicara tentang ketergantungan kepada Tuhan di dalam doa. Di dalam ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Paulus menasihati jemaat untuk jangan khawatir tentang apapun, ya, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Tuhan dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ini mengajarkan pentingnya menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan melalui doa, ya, dan menjanjikan bahwa damai sejahtera Tuhan akan memelihara hati dan pikiran mereka. Nah, jadi ini Paulus mengajarkan kepada
jemaat di Filipi tentang hidup harus bergantung kepada Tuhan. Ya, hidup harus bergantung kepada Tuhan melalui apa? Melalui doa. Lalu yang berikut di ayat yang ke-8 itu fokus Paulus kepada hal-hal yang baik. Ya, ayat 8 dikatakan Paulus mengarahkan perhatian jemaat pada hal-hal yang positif dan baik. Akhirnya, saudara-saudara, apa yang benar, apa yang mulia, apa yang adil, apa yang suci, apa yang manis, apa yang sedap didengar, jika ada sesuatu yang layak dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ini adalah sebuah ajakan untuk kita harus fokus pada nilai-nilai dan pemikiran yang membangun, yang dapat mempengaruhi sikap dan tindakan mereka setiap hari. Jadi Bapak Ibu, ini fokus atau hal yang ketiga yang dibicarakan, yang keempat yang dibicarakan oleh Paulus di dalam surat Filipi. Lalu di ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-13, itu Paulus berbicara tentang belajar puas dalam segala keadaan dan kekuatan yang diperoleh melalui Kristus. Ya, dikatakan begini, ayat 11 dikatakan begini, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ini mengajarkan bahwa sumber kekuatan, sumber kepuasan sejati itu berasal dari hubungan kita dengan Kristus, bukan dari keadaan atau materi. Ya, jadi Paulus menekankan kepada mereka belajar puas ya dengan keberadaan kita di dalam Tuhan. Ya. Dan akhirnya di ayat 18 dan 19 Paulus mengucapkan ada ucapan terima kasih dan dukungan. Pasal ini diakhiri dengan ucapan terima kasih Paulus kepada jemaat Filipi atas dukungan dan perhatian mereka terhadap kebutuhannya. Ya, dalam ayat 18 dan 19 Paulus menyebutkan bahwa Allahku akan memenuhi segala keperluan kebutuhanku menurut kekayaannya dengan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Ini menunjukkan betapa Paulus menghargai dukungan daripada jemaat dan percaya bahwa Tuhan akan menyediakan segala sesuatu yang ia butuhkan. Ya. Jadi Filipi pasal 4 ini memberikan panduan praktis bagi kehidupan Kristen sehari-hari dengan menekankan pentingnya sukacita, persatuan, doa, fokus pada hal-hal yang baik dan ketergantungan kepada Kristus. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, berbicara tentang konteks historis dan geografis, ya, berbicara tentang konteks historis dan geografis, kita melihat bahwa Filipi, kota Filipi itu terletak di wilayah Makedonia yang saat itu merupakan bagian dari Kekaisaran Romawi. Kota ini terletak di jalur perdagangan utama yang menghubungkan Eropa dengan Asia Kecil. Ya, sehingga menjadikannya lokasi yang strategis untuk perdagangan dan pergerakan-pergerakan ekonomi. Nah, pada masa pemerintahan Romawi, kota Filipi adalah kota yang berkembang pesat dan sangat penting sebagai pusat perdagangan dan administrasi. Ya, kita percaya bahwa kalau kota yang berkembang, maka ya tentunya ada banyak pengaruh, ada banyak hal yang terjadi di situ yang perlu diantisipasi khususnya terhadap nilai-nilai kerohanian. Nah, sehingga jemaat Filipi ini Rasul Paulus dirikan bersama dengan Silas selama perjalanan misi mereka. Jadi
Jemaat Filipi ini didirikan oleh Paulus dan Silas, ya, yang tentunya menghadapi tantangan dalam penyebaran Injil di kota ini pada waktu itu. Ya, mereka menghadapi berbagai tantangan dalam penyebaran Injil di kota ini, termasuk penolakan-penolakan dari berbagai pihak dan perlakuan-perlakuan buruk. Meskipun demikian, mereka berhasil membangun jemaat yang setia di tengah-tengah tantangan tersebut, seperti yang tercatat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-16. Ya, Kisah Para Rasul pasal yang ke-16. Nah, makna historis daripada kota Filipi ini, Filipi memiliki makna historis yang penting sebagai kota jajahan daripada Romawi. Ini berarti kota tersebut diberikan hak-hak khusus dan dianggap sebagai bagian daripada Roma. Ya, dengan penduduknya seringkali adalah veteran militer atau orang-orang Romawi. Sebagai pusat perdagangan, Filipi juga memainkan peran penting dalam jaringan ekonomi kekaisaran yang memberi dampak besar pada kehidupan sehari-hari, ya, dan struktur sosial kota tersebut. Nah, saya melihat bahwa dengan konteks historis dan geografis ini, Filipi ini menjadi satu latar belakang yang signifikan untuk surat Paulus ini kepada jemaat di kota Filipi tersebut, ya, yang mencerminkan tantangan dan keberhasilan misi Kristen, awal wilayah dan strategis yang sangat berpengaruh pada waktu itu. Ya, nah, kita melihat tentang kita melihat tentang struktur dari pasal yang keempat ini, ya. Nah, Filipi pasal yang keempat ini memiliki beberapa struktur, ya, berlapis yang terorganisir dengan baik, dengan ide-ide utama yang dihubungkan secara logis melalui berbagai bagian dan ayat. Ya, jadi ini beberapa hal yang saya tulis, yang saya dapatkan. Yang pertama tentang struktur berlapis. Nah, pasal 4 ini dimulai dengan seruan untuk persatuan dan kerukunan yang tadi saya sudah sampaikan. Diikuti oleh ajakan untuk sukacita dan berdoa. Ya, ayat 4 dan 7. Kemudian Paulus beralih ke pemikiran positif dan tindakan praktis di ayat 8 dan 9. Sebelum menutup dengan ucapan terima kasih dan keyakinan dalam penyediaan Tuhan, ayat 10 sampai ayat 23, maka struktur ini juga menunjukkan progresif daripada masalah internal jemaat menuju sebuah kehidupan spiritual dan kehidupan yang praktis. Nah, penataan ayat, persatuan dan kerukunan, sukacita dan doa. Nah, Paulus memulai menyampaikan atau membahas sebuah konflik internal di ayat 2 dan 3. Ini menekankan pentingnya kerjasama dan kesepakatan di dalam iman. Nah, seringkali ini juga berbenturan kalau orang tidak bisa, hamba-hamba Tuhan tidak bisa, atau ketika orang melayani bersama-sama, ketika tidak terjadi persatuan dan kerukunan, maka biasanya ada konflik-konflik intern yang terjadi. Nah, hal ini terjadi pada waktu Paulus dan Silas membangun jemaat di kota Filipi waktu itu. Nah, tetapi yang menariknya, tadi saya katakan bahwa Paulus tetap menekankan kepada jemaat di Filipi untuk sukacita dan berdoa, ya, sukacita dan berdoa. Ini menawarkan sebuah sukacita, menawarkan sebuah damai sebagai hasil dari kebergantungan kepada Kristus. Nah, ini saya lihat bahwa konsep untuk saling mengasihi, ya, konsep untuk saling mengasihi itu adalah satu konsep yang Tuhan sudah ajarkan, ya.
konsep saling mengasihi itu adalah konsep yang Tuhan ajarkan. Ya, jadi berbagai konsep yang saling berhubungan menunjukkan bagaimana persatuan kasih, kerendahan hati, dan sukacita untuk saling mendukung. Jadi secara keseluruhan dari pasal 4 ini membangun sebuah argumentasi dan mengembangkan tema utama dengan menghubungkan berbagai konsep dan ajakan-ajakan secara logis dan sistematis untuk menciptakan sebuah sistem yang harmonis dan mendalam. Nah, Filipi pasal yang keempat ini menekankan tema utamanya adalah persatuan, ya. Menekankan tema utamanya itu persatuan. Nah, saya melihat bahwa persatuan itu yang pertama harus dibangun di dalam Kristus, ya. Persatuan itu harus dibangun di atas atau di dalam Kristus, ya. Dasar daripada kita bersatu itu adalah Kristus menjadi fondasi, ya. Kristus menjadi fondasi bagi persatuan jemaat. Melaluinya segala perbedaan latar belakang, suku, agama, ya, suku itu dan status sosial itu dihapuskan. Ya. Ketika kita menyadari bahwa di dalam Kristus itu ada persatuan, ya, di dalam Kristus itu ada kasih, maka tujuan utama dalam kehidupan kita untuk membangun sebuah komunitas untuk mengasihi Tuhan, ya, kita tidak lagi memandang kepada perbedaan-perbedaan, latar belakang, suku, status sosial. Karena di hadapan Tuhan kita semua sama, ya. Maka itu tema utama daripada Filipi pasal yang keempat ini, penekanannya adalah persatuan di dalam Kristus. Lalu tujuan persatuan itu apa? Tujuan persatuan itu bukan hanya, ya, persatuan itu bukan hanya tujuan, tetapi juga jalan menuju kepada kemuliaan Tuhan. Jemaat yang bersatu itu akan mencerminkan kasih dan kasih karunia daripada Tuhan. Ya, jadi tujuan daripada persatuan adalah untuk memperkuat komunitas iman dan mempermuliakan Tuhan. Persatuan di antara jemaat itu memperkuat kesaksian mereka sebagai komunitas Kristen yang hidup dalam kasih dan kerukunan serta memberikan kesaksian yang kuat tentang kekuatan transformasi kehidupan di dalam Kristus. Nah, di dalam ayat yang pertama Paulus menyebut jemaat Filipi sebagai saudara-saudara yang kekasih dan sangat dirindukan, dan menegaskan bahwa tujuan persatuan adalah untuk mempererat akan ikatan kasih dan dukungan di dalam mereka, ya, di antara mereka. Nah, bukti daripada persatuan itu apa? Bukti dari persatuan itu adalah terwujudnya dalam tindakan dan sikap yang sesuai dengan ajaran-ajaran Kristus. Jadi bukti daripada persatuan itu adalah terjadi, ya, ada persatuan yang tercermin dalam kasih, ada toleransi, ada kerjasama di antara anggota jemaat, ya, mereka saling mendukung dan saling menguatkan di dalam iman. Nah, Paulus menunjukkan bukti persatuan melalui dorongan untuk bersukacita, berdoa dan tidak boleh khawatir, ayat 6 dan ayat 7, serta memikirkan hal-hal yang positif dan melakukan praktek yang benar, ayat 8 dan 9. Kehidupan yang penuh sukacita, berdoa, memikirkan hal-hal yang positif, mencerminkan persatuan yang mendalam di dalam Kristus. Selain itu dukungan dan perhatian jemaat terhadap kebutuhan Paulus. Jadi ketika Paulus mengajarkan mereka tentang bukti persatuan itu adalah saling memperhatikan, saling bekerja sama satu dengan yang lain, maka dengan sendirinya, dengan otomatis jemaat-jemaat juga memperhatikan akan kehidupan daripada Rasul Paulus, ya, memikirkan tentang kebutuhan Paulus di ayat 14 sampai dengan ayat 19. Itu menunjukkan bahwa persatuan mereka juga tercermin dalam tindakan nyata
dan dukungan praktis secara satu sama lain. Nah, dengan dasar persatuan dalam Kristus, tujuan utama untuk memperkuat komunitas iman dan mempermuliakan Tuhan serta bukti-bukti persatuan yang terlihat dalam tindakan dan sikap Kristen yang konkret. Nah, Filipi pasal 4 ini memberikan panduan yang jelas tentang bagaimana persatuan di dalam Kristus itu dapat diwujudkan di dalam kehidupan sehari-hari, di dalam jemaat. Ya, di dalam jemaat. Kita melihat pentingnya persatuan, ya, pentingnya persatuan bagi jemaat di Filipi. Persatuan bagi jemaat di Filipi itu sangat penting karena beberapa alasan yang kuat, yang kuat dengan tantangan dan konteks yang mereka hadapi serta ajaran-ajaran Paulus dalam Filipi pasal yang keempat. Yang pertama, itu berbicara tentang mengatasi konflik internal, ya, konflik internal. Di bagian awal tadi saya sudah singgung tentang konflik antara Euodia dan Sintike, ya. Di Filipi ini terdapat konflik antara dua wanita, Euodia dan Sintike, yang diidentifikasikan Paulus dalam Filipi pasal 4 ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga. Maka itu persatuan ini penting untuk menyelesaikan perselisihan ini dan menjaga keharmonisan di antara anggota-anggota jemaat. Nah, konflik internal ini dapat melemahkan kesaksian jemaat dan mengganggu misi mereka. Persatuan membantu mengatasi perpecahan dan menciptakan lingkungan yang mendukung akan pertumbuhan daripada iman mereka. Ya, jadi konflik-konflik ini, ya, Paulus atasi. Paulus katakan bahwa kita ini harus bersatu, ya. Jemaat harus bersatu. Supaya apa? Supaya ketika kita menyampaikan Injil, mengabarkan Injil, menyampaikan kabar baik, orang melihat bahwa di dalam tubuh kita sendiri, dalam tubuh Kristus, di dalam jemaat itu ada kesatuan hati, ya. Sehingga dia menjelaskan tentang konflik antara Euodia dan Sintike itu di ayat yang kedua dan ketiga. Ya, lalu di bagian yang lain dia katakan bahwa supaya apa? Supaya kesaksian kita ini menjadi kuat. Kesaksian di tengah-tengah dunia, ya, di tengah-tengah dunia. Tadi saya sudah jelaskan tentang letak geografis, bahwa kota Filipi ini berada di pusat perdagangan, keramaian, banyak orang, ya, sehingga ketika di dalam Filipi 2 ayat 15 Paulus menyebutkan bahwa mereka harus bersinar sebagai terang dunia, ya. Bagaimana mungkin mereka bisa bersinar kalau di dalam hidup mereka atau di dalam persekutuan mereka ini ada konflik-konflik intern, ya. Mana mungkin ini bisa mereka bersinar ketika mereka masih ada selisih paham satu dengan yang lain. Jadi di Filipi 2 ayat 15 Paulus dengan tegas menyebutkan bahwa mereka harus bersinar sebagai terang di dunia. Dengan cara apa? Dengan cara hidup bersatu. Jadi bersinar menjadi berkat kepada orang lain dengan cara kamu itu harus bersatu. Ini mencerminkan nilai-nilai Kristiani dalam masyarakat yang luas, masyarakat yang besar, masyarakat yang ramai, masyarakat yang banyak. Nah, persatuan ini memperkuat ikatan kasih dan dukungan di antara jemaat. Paulus menyebutkan sebagai saudara-saudara yang kekasih dan sangat kurindukan, ya. Saudara-saudara yang kekasih artinya dia mengungkapkan isi hatinya. Dia menganggap bahwa jemaat di Filipi itu adalah saudaranya sendiri, ya. Saudara-saudara yang kekasih, yang sangat kurindukan. Ini menekankan hubungan yang erat dan saling mendukung. Persatuan memastikan bahwa anggota jemaat mendukung dan memperkuat satu sama lain,
baik dalam kebutuhan materi maupun di dalam spiritual. Nah, ini menciptakan satu lingkungan yang positif. Persatuan itu menciptakan lingkungan dan membina persatuan rohani. Ayat 8 dan 9 dari Filipi pasal 4 itu Paulus mendorong jemaat ya untuk hidup di dalam hal-hal yang benar, yang mulia dan positif. Oleh sebab itu, lingkungan yang bersatu itu memungkinkan jemaat untuk lebih mudah berfokus kepada ajaran Kristus dan menjalani kehidupan sesuai dengan iman mereka. Persatuan itu menghilangkan gangguan daripada konflik-konflik internal dan memfasilitasi pertumbuhan spiritual yang baik. Jadi persatuan itu sangat penting, ya. Persatuan itu sangat penting, ya. Lalu Paulus juga menggarisbawahi tentang kasih dan kerendahan hati, ya. Di dalam ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Itu Paulus menekankan tentang kasih dan kerendahan hati. Dia katakan persatuan didasarkan pada kasih Kristus. Gak bisa kamu pakai kekuatanmu sendiri. Gak bisa kamu pakai hikmatmu sendiri. Gak bisa kamu pakai pengetahuanmu sendiri. Persatuan itu harus didasarkan dari kasih Kristus dan kerendahan hati. Paulus mengajarkan pentingnya kerendahan hati, ya, mempersiapkan ya kebutuhan orang lain, memperhatikan kebutuhan orang lain. Persatuan memerlukan sikap saling menghargai dan kasih yang tulus yang mengarah pada harmoni dan kerjasama yang efektif di dalam jemaat. Nah, secara keseluruhan persatuan itu sangat-sangat penting bagi jemaat di Filipi karena membantu mereka mengatasi konflik internal, memperkuat kesaksian mereka, menciptakan dukungan dan pertumbuhan rohani, ya, serta menegakkan kasih dan kerendahan hati. Nah, persatuan di dalam Kristus bukan hanya aspek teologis saja, tetapi juga hal-hal yang praktis yang mempengaruhi setiap aspek kehidupan jemaat dan pelayanan mereka. Nah, di bagian yang berikut saya melihat saudara, saya membaca dan merenungkan itu ada panggilan untuk bersatu di dalam kasih. Ya, panggilan untuk bersatu dalam kasih. Ya. Nah, surat Paulus kepada jemaat Filipi ini menekankan pentingnya persatuan dan kasih. Persatuan ini bukan sekedar kesamaan pendapat, tetapi persatuan hati dan jiwa yang terikat di dalam Kristus. Ya. Maka itu saya mencermati yang pertama, bahwa dasar dari persatuan jemaat itu adalah Kristus. Itu adalah kasih Kristus. Kasih Kristus itu adalah dasar utama dari persatuan yang dimaksudkan Paulus. Ya. Paulus menyebutkan bahwa kasih Kristus adalah sumber penghiburan dan dorongan yang mendorong jemaat untuk bersatu. Kasih Kristus itu mengacu pada cinta yang penuh, yang tidak bersyarat dan mengorbankan diri, ya, yang harus menjadi teladan bagi hubungan antar anggota jemaat. Kasih Kristus itu menciptakan dasar yang kokoh untuk persatuan. Karena semua orang yang percaya dipanggil untuk mencerminkan kasih ini di dalam hubungan mereka dengan sesama. Tetapi perlu dicatat sekali lagi bahwa semua itu boleh terjadi hanya dasarnya kita kembali kepada Kristus, ya. Dasarnya itu kembali kepada Kristus. Dasar persatuan jemaat, dasar persatuan tubuh Kristus itu adalah Kristus. Lalu yang kedua, itu kerendahan hati, memandang orang lain lebih tinggi, ya. Memandang orang lain lebih tinggi. Nah, kerendahan hati ini merupakan sikap penting yang mendorong persatuan dalam komunitas Kristen. Nah, dalam Filipi pasal 2 ayat 3 sampai 4,
Paulus menasihati jemaat untuk jangan melakukan sesuatu karena dorongan kepentingan pribadi atau karena kesombongan. Ya, ini nanti pasti dibahas di dalam Filipi pasal yang kedua. Tapi saya mengambil ini sebagai satu rujukan untuk kita melihat bahwa kerenahan hati itu sangat penting. Ya, jadi di dalam ayat Filipi pasal 2 ayat 3 dan 4 Paulus menekankan itu. Jangan melakukan sesuatu karena dorongan kepentingan pribadi atau karena kesombongan. Tetapi dengan kerendahan hati menganggap orang lain lebih utama daripada diri kita sendiri, ya, pada diri sendiri. Nah, kerendahan hati ini menghilangkan sikap egois dan memungkinkan individu atau orang untuk memperhatikan dan menghargai kebutuhan serta kepentingan orang lain. Ini menciptakan suasana di mana persatuan jemaat dapat berkembang karena masing-masing anggota komunitas siap untuk menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Ya, jadi panggilan untuk bersatu dalam kasih. Itu yang pertama, sekali lagi dasarnya itu adalah Kristus, yang kedua dasarnya adalah kerendahan hati. Lalu yang ketiga itu pengorbanan. Ya, pengorbanan. Nah, pengorbanan adalah wujud nyata daripada kasih Kristus dan kerendahan hati. Ya, termasuk pengorbanan diri untuk kesejahteraan orang lain. Di dalam Filipi pasal 2 ayat 5 sampai dengan 8. Saya membaca dari Filipi 2 ayat 5 sampai 8. Paulus itu menggarisbawahi begini, bahwa pengorbanan Kristus yang ultimate dengan meninggalkan segala kemuliaannya dan menjadi manusia, bahkan mati di kayu salib. Nah, teladan pengorbanan Kristus ini mengajarkan kepada kita untuk mengadopsi sikap serupa, yaitu siap untuk berkorban demi kepentingan orang lain. Ini mencakup pengorbanan waktu, mencakup pengorbanan tenaga, dan sumber daya untuk melayani sesama di dalam komunitas Kristen. Ya, jadi panggilan untuk bersatu dalam kasih ini melibatkan 3 elemen utama ini. Kasih Kristus sebagai dasar yang menyatukan. Kerendahan hati sebagai sikap yang memungkinkan persatuan. Dan pengorbanan sebagai wujud konkret dari kasih. Nah, ketiga elemen ini, saudara, bekerja sama untuk menciptakan komunitas Kristen yang harmonis dan saling mendukung, yang mencerminkan teladan Kristus dalam setiap aspek kebersamaan. Nah, kita bersyukur kita berada di dalam satu grup yang kita terus belajar firman Tuhan dan saling care, saling peduli, ya, saling peduli, ya. Saya kadang-kadang melihat ya canda, tertawa dan sebagainya, itu adalah suatu hal yang ada nilai-nilai positif yang perlu dibangun. Supaya apa? Supaya kita saling erat, hubungan saling erat, ya, saling mempedulikan, saling memperhatikan, ya. Ini adalah panggilan untuk bersatu di dalam Kristus, ya. Sekali lagi, kasih Kristus adalah fondasi persatuan jemaat. Hal ini membutuhkan sikap rendah hati di mana setiap anggota jemaat memandang orang lain lebih tinggi daripada dirinya sendiri. Kasih juga mendorong pengorbanan diri di mana setiap anggota jemaat rela memberikan waktu, memberikan talenta dan sumber daya yang mereka untuk membantu orang lain. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, cara untuk mencapai persatuan sejati, ya, cara untuk mencapai persatuan yang sejati di dalam Kristus, menurut Filipi pasal yang keempat. Nah, mencapai persatuan sejati dalam komunitas Kristen memerlukan langkah-langkah praktis dan spiritual yang mendalam. Yang pertama, menerima Kristus. Dasar persatuan adalah iman kita kepada Kristus. Ya, persatuan sejati dimulai dengan orang menerima Kristus sebagai Tuhan dan juru selamat. Ini dasarnya, ya. Ini fondasi yang tidak bisa ditawar, Dasarnya adalah
kita harus menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ketika setiap anggota komunitas menerima Kristus, mereka menjadi bagian dari tubuh Kristus, ya, yang menyatukan mereka dalam iman yang sama. Ya, maka itu di dalam Filipi pasal 2 ayat yang kelima menyebutkan pentingnya memiliki pikiran yang sama seperti pikiran Kristus, yang berarti menerima dan hidup menurut ajarannya adalah dasar utama bagi persatuan dan persatuan yang mendalam. Dengan menerima Kristus, maka setiap individu menjadi bagian dari komunitas yang lebih besar, yang terikat dalam hubungan spiritual dan misi bersama. Jadi dasar mencapai persatuan sejati di dalam Kristus itu yang pertama adalah menerima Yesus. Lalu yang kedua itu melepaskan ego, menyingkirkan sikap mementingkan diri sendiri. Nah, untuk mencapai persatuan sejati penting untuk melepaskan ego dan kepentingan pribadi. Kerendahan hati itu adalah kunci seperti yang tadi saya sudah jelaskan di Filipi 2 ayat 3 dan sampai ayat yang keempat, di mana Paulus mendorong jemaat untuk menganggap orang lain lebih penting daripada dirinya sendiri. Melepaskan ego berarti melepaskan sikap sombong dan mementingkan diri sendiri, dan mementingkan diri sendiri yang dapat memecah belah komunitas dengan mengurangi fokus pada kepentingan pribadi dan mengutamakan kepentingan bersama. Anggota komunitas dapat membangun hubungan yang lebih harmonis dan saling mendukung. Jadi yang kedua, untuk mencapai akan persatuan di dalam Kristus, maka yang kedua kita melepaskan atau menyingkirkan kepentingan pribadi, yang mementingkan diri. Lalu yang ketiga, kita harus menjalaninya dengan kasih. Menunjukkan kasih yang tulus kepada sesama. Wujud konkret dari persatuan itu adalah menjalani kasih. Adalah tindakan nyata yang membangun persatuan. Kasih yang dimaksud di sini adalah kasih yang aktif dan penuh pengorbanan. Sebagaimana yang ditunjukkan oleh Kristus di dalam Filipi 2 ayat 1 dan Filipi pasal 2 ayat 1 sampai ayat 2. Paulus menyarankan kepada jemaat untuk memiliki kasih dan memenuhi sukacita dengan sesuatu kesatuan pikiran. Menjalani kasih berarti menunjukkan kepedulian, pengertian, dan dukungan kepada sesama kita. Ini mencakup tindakan-tindakan praktis seperti berbagi, membantu orang, dan memberi dukungan emosional dan spiritual yang mendorong pertumbuhan dan kedekatan antar anggota jemaat. Jadi untuk mencapai persatuan sejati di dalam Kristus, hal yang ketiga itu kita harus menjalaninya dengan kasih. Menasihati orang yang dalam masalah itu kadang sulit. Kadang sulit. Karena apa? Karena ketika kita memberikan nasihat, ketika kita membangun mereka secara spiritual, mereka katakan kamu tidak ada di posisi saya. Jadi kamu merasa bahwa semuanya baik-baik saja. Tapi andaikan kamu ada di posisi saya, maka kamu akan mengalami akan hal yang sama. Ketika kita berdoa untuk orang yang sakit, maka kalau dokter sudah berkata atau memvonis bahwa orang ini sakit dan dokter sudah angkat tangan, maka kita berdoa, kita katakan kepada orang itu, percaya Tuhan akan sembuhkan, percaya sama Tuhan, sungguh-sungguh percaya. Maka orang itu bisa saja berpikir bahwa kalau kamu ada di posisiku, kamu merasakan apa yang. Nah, tetapi firman Tuhan di dalam Filipi pasal 4 ini mengajarkan kepada kita bahwa semua yang kita lakukan kepada setiap orang itu kita menjalaninya dengan kasih. Kita menjalani, menunjukkan kasih yang tulus kepada sesama. Lalu yang keempat, itu membangun komunikasi yang terbuka. Membangun dialog yang jujur dan saling menghormati. Membangun hubungan yang sehat. Berkomunikasi terbuka adalah kunci untuk menyelesaikan konflik dan membangun persatuan.
Komunikasi yang jujur dan terbuka memungkinkan anggota jemaat, anggota komunitas untuk mengungkapkan perasaan, menyelesaikan kesalahpahaman, dan menyelesaikan konflik-konflik secara konstruktif. Ya, di dalam Filipi 4 ayat yang kedua sampai 3, Paulus menunjukkan pentingnya menyelesaikan perselisihan dengan komunikasi yang baik. Jadi Paulus ini sangat luar biasa. Dia tahu bahwa ketika menyelesaikan sebuah perselisihan, jangan sampai perselisihan itu tambah membesar. Tetapi justru dia katakan bahwa kita harus membangun komunikasi yang baik supaya menyelesaikan atau mengakhiri sebuah perselisihan. Ya. Berkomunikasi secara terbuka membantu menciptakan kepercayaan, mengatasi ketegangan, dan memastikan bahwa semua suara didengar dan dihargai, yang pada akhirnya memperkuat persatuan dan komunitas. Ya. Jadi persatuan sejati itu tidak secara instan. Ya, Bapak Ibu, persatuan sejati itu tidak secara instan, tetapi melalui proses transformasi yang berkelanjutan. Jemaat di Filipi itu diajak untuk meninggalkan sifat mementingkan diri dan mengutamakan kasih terhadap sesama manusia. Hal ini dapat dicapai melalui penerimaan Kristus sebagai dasar, sebagai fondasi, ya, pengembangan sikap rendah hati dan komunitas yang terbuka dan jujur. Ya. Nah, lalu bagian yang berikut, Saudara, ini berbicara tentang sikap rendah hati dan kerelaan untuk berkorban, ya, di dalam konteks Kristen. Itu yang pertama sekali lagi tentang kerendahan hati, yang kedua itu tentang rela berkorban, dan yang ketiga itu adalah cinta sejati, ya. Saya menjelaskan cinta sejati karena yang dua tadi saya sudah jelaskan di bagian yang lain, ya. Nah, cinta sejati ini berkaitan dengan kerendahan hati dan pengorbanan. Ya. Cinta sejati dalam konteks Kristen, kekristenan itu melibatkan kerendahan hati, ya, dan kerelaan untuk berkorban. Cinta sejati itu tidak berfokus hanya pada perasaan, tetapi juga pada tindakan yang membangun dan mendukung sesama. Oleh sebab itu Paulus menulis di dalam 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat 4 dan ayat sampai ayat 7, Paulus menjelaskan bahwa cinta sejati itu kita harus sabar, murah hati, tidak sombong, dan tidak egois. Cinta sejati itu menunjukkan kerendahan hati dan melibatkan banyak pengorbanan untuk kebaikan orang lain, sesuai dengan teladan Kristus. Ini menunjukkan dasar dari hubungan Kristen yang harmonis dan saling mendukung, karena cinta sejati menggerakkan kerendahan, ya, menggerakkan tindakan yang memupuk persatuan dan kesejahteraan bersama. Jadi kerendahan hati dan kerelaan berkorban adalah dua sikap yang saling mendukung dalam menciptakan cinta sejati dalam komunitas Kristen. Kerendahan hati itu menghilangkan ego dan membuka ruang bagi hubungan yang lebih sehat, ya, membuka ruang yang lebih membuka ruang hubungan yang lebih sehat. Sementara kerelaan berkorban itu menunjukkan tindakan nyata daripada kasih. Jadi cinta sejati itu mencakup keduanya, ya, menggerakkan individu untuk saling mendukung dan mengutamakan kepentingan bersama di dalam komunitas Kristen. Ya. Lalu bagian yang berikut, Saudara, itu adalah teladan Kristus dalam kerendahan hati, ya. Bagian teladan Kristus dalam kerendahan hati. Teladan Kristus dalam kerendahan hati itu adalah contoh utama dari sikap ini yang ditunjukkan di dalam Alkitab, ya, yang ditunjukkan dalam Alkitab, ya. Dikatakan di dalam Filipi 2 ayat 5 sampai 8, dikatakan begini. Kristus itu menanggalkan kemuliaannya, ya. Kristus menanggalkan kemuliaannya. Pengorbanannya begitu besar. Kristus yang adalah Tuhan dan pencipta segala sesuatu meninggalkan kemuliaannya dan statusnya di sorga
untuk menjadi manusia. Filipi 2 ayat 7 menyebutkan bahwa ia mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba. Ini menunjukkan kerendahan hati yang luar biasa. Karena Kristus, ya, karena Kristus yang memiliki hak ilahi dan kekuasaan, ya, kekuasaan. Dia rela meninggalkan kenyamanan, dia rela meninggalkan kemuliaan demi kepentingan umat manusia. Ya. Oleh karena itu Kristus sekalipun Allah, dia rela merendahkan dirinya menjadi manusia. Dia meninggalkan kemuliaannya di sorga dan datang ke bumi untuk menyelamatkan manusia. Ya, dalam kerendahan hatinya ia menanggung penderitaan dan kematian di kayu salib. Ini menunjukkan kasihnya yang tak terbatas. Kristus mengajarkan kita untuk saling mengasihi dan menghormati satu sama lain, sebagaimana ia telah menghormati dan mengasihi kita. Ya. Lalu dia juga menjadi hamba, ya. Dia taat sampai mati. Ya. Ini ada keterhubungan dengan ketaatan dan kasih di dalam Kristus. Nah, yang berikut Saudara, janji tentang pemulihan dan kemuliaan. Janji tentang pemulihan dan kemuliaan. Janji tentang pemulihan dan kemuliaan ini di ayat yang ke-7, Filipi 4 ayat yang ke-7 itu menuliskan gini. Ya, dia menjanjikan kedamaian Allah yang melampaui segala akal. Kedamaian ini tersedia bagi mereka yang percaya dan bersatu dalam Kristus. Pemulihan itu menandakan pengembalian ke kondisi awal yang baik, bebas dari perselisihan dan perpecahan. Jadi pemulihan ini berbicara tentang merujuk pada tindakan Tuhan untuk memperbaiki dan menyembuhkan segala sesuatu yang rusak akibat dosa. Ini mencakup tadi saya katakan pemulihan hubungan antara Tuhan dan manusia serta pemulihan dari dampak dosa dalam kehidupan individu dan dunia. Ya. Lalu ada kemuliaan. Ya. Jadi ada pemulihan dan ada kemuliaan. Nah, persatuan dalam Kristus akan menghasilkan kemuliaan bagi Allah. Kemuliaan ini akan terlihat dalam kehidupan jemaat yang bersatu, penuh kasih dan saling mendukung. Ya, saling mendukung. Ini semua janji Alkitab. Ya, dalam Alkitab kemuliaan itu seringkali dihubungkan dengan kedatangan kerajaan Allah dan pengharapan dan kehidupan kekal bersama dengan Tuhan. Ya, saya lihat di dalam Roma 8 ayat 18 dikatakan di sana, aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Nah, kemuliaan ini merupakan hadiah dari Tuhan untuk mereka yang setia dan benar. Ini mencakup pengangkatan posisi orang percaya sebagai anak-anak Tuhan dan penerimaan berkat dan penghargaan yang abadi. Jadi janji pemulihan ini sekali lagi ada dua, itu berbicara tentang pemulihan dan kemuliaan. Lalu bagian yang lain itu berbicara tentang pentingnya bersyukur dan berdoa. Ya, bersyukur dan berdoa. Kita diajarkan di dalam Filipi pasal yang keempat itu untuk mengucap syukur, bersyukur dan berdoa. Ada ungkapan syukur. Bersyukur merupakan ekspresi hati yang penuh sukacita atas kebaikan Tuhan. Ya, melalui kita bersyukur, kita mengakui bahwa Tuhan dan kasih-Nya itu ada dalam hidup kita. Pada waktu kita mengalami masalah, pada waktu kita mengalami ujian, cobaan dalam hidup kita, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Pada waktu kita mengalami diberkati, pada waktu kita mengalami kita ini sehat, kuat, kita bisa bekerja, kita bisa membangun bisnis, kita bisa melakukan apa saja. Kita belajar bersyukur. Karena bersyukur itu adalah ekspresi hati yang penuh dengan sukacita dan kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Lalu yang kedua itu berbicara tentang doa itu sebagai jembatan. Doa adalah jembatan yang menghubungkan kita dengan Tuhan.
Melalui doa kita dapat mencurahkan segala beban dan harapan kita kepada Tuhan. Oleh sebab itu kita sebagai orang-orang percaya, kita senantiasa berdoa. Ya, kita senantiasa berdoa. Kita senantiasa berdoa minta kepada Tuhan. Apapun yang kita doakan kepada Tuhan. Saya percaya bahwa setiap kita, setiap hari kita berdoa kepada Tuhan. Lalu yang ketiga itu berbicara tentang sumber kekuatan. Bersyukur dan berdoa adalah sumber kekuatan yang luar biasa. Ya, mereka memberikan kita untuk menghadapi akan tantangan hidup dengan penuh kepercayaan dan harapan. Jadi pada waktu kita mengalami situasi seperti apapun, di dalam Filipi pasal 4 ini mengajarkan kepada kita untuk ucap syukur, untuk doa. Karena ucap syukur dan doa ini adalah dua kekuatan yang luar biasa. Ya, yang membuat kita semakin kuat di dalam Tuhan. Nah, lalu yang berikut itu tentang pengharapan akan kedatangan daripada Kristus, pengharapan. Ya, pengharapan akan kedatangan Kristus. Itu yang pertama berbicara tentang keutamaan masa depan. Ya, para jemaat jemaat di Filipi itu diingatkan bahwa kedatangan Kristus itu akan membawa penghiburan dan sukacita bagi mereka yang setia. Tidak apa-apa sekarang kamu mengalami penganiayaan, sekarang kamu mengalami penderitaan, sekarang kamu ada konflik, tetapi ingat bahwa ada masa depan yang Tuhan janjikan, itu adalah masa depan yang penuh dengan sukacita bagi mereka yang setia. Jadi ada sebuah janji yang Tuhan berikan, yang Rasul Paulus kasih tahu kepada jemaat di Filipi dan tentunya kepada kita semua. Tetapi dikatakan bahwa mereka yang setia itulah yang mendapat penghiburan dan sukacita. Lalu yang kedua itu tentang pengharapan kemuliaan. Ya, pengharapan kemuliaan itu merujuk pada keyakinan kita bahwa umat percaya akan mengalami kemuliaan dan kehormatan sebagai hasil daripada kedatangan Kristus. Ya, hasil daripada kedatangan Kristus. Jadi ada pengharapan, ada kemuliaan. Lalu yang ketiga itu kalau kita melewati itu, maka ada kemenangan atas penderitaan. Ada kemenangan atas penderitaan. Anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, ya, menerima kemenangan, kehadiran Kristus menandai akhir daripada penderitaan dan penindasan dunia bagi orang percaya. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sekarang adalah peran pemimpin dalam menjaga persatuan. Kita semua adalah pemimpin-pemimpin di gereja, pemimpin-pemimpin di persekutuan. Peranan kita ini apa? Peran kita yang pertama adalah kepemimpinan yang berorientasi pada persatuan. Pemimpin itu memainkan peran yang penting dalam menjaga persatuan. Mereka harus menjadi teladan, mempromosikan dialog, ya, dan memelihara hubungan antar anggota. Itu pemimpin. Pemimpin yang berorientasi pada persatuan. Lalu pemimpin itu membangun jembatan, ya, menyelesaikan konflik itu dengan membangun komunikasi. Pemimpin berfungsi sebagai jembatan untuk menyelesaikan konflik dan kesalahpahaman di antara anggota komunitas. Mereka bekerja untuk menjembatani perbedaan-perbedaan pendapat dan memastikan komunikasi-komunikasi yang terjadi itu harus efektif. Di dalam Matius pasal yang kelima ayat yang ke-9, Yesus mengatakan, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Pemimpin harus membawa damai bagi setiap orang-orang yang mereka pimpin. Pemimpin yang baik itu membantu meredakan ketegangan dan menyelesaikan perselisihan dengan adil dan bijaksana, menciptakan lingkungan yang lebih harmonis. Lalu yang ketiga, ya, peran pemimpin di dalam menjaga persatuan adalah mengajarkan ajaran persatuan. Pemimpin harus mengajarkan prinsip-prinsip persatuan dari Alkitab. Mereka harus menekankan pentingnya persatuan dalam tubuh Kristus.
ya, di dalam tubuh Kristus. Nah, kekuatan persatuan dalam menghadapi penderitaan, ya, kekuatan persatuan. Jadi ketika kita bersatu itu ada kekuatan yang besar, ya, ada kekuatan yang dahsyat. Ya, memelihara persatuan dalam komunitas Kristen adalah proses yang kompleks dan seringkali dihadapkan pada berbagai tantangan. Tetapi ketika kita bersatu, ya, ketika kita bersatu, maka kekuatan itu sangat dahsyat, ya. Kekuatan itu sangat dahsyat di dalam setiap kehidupan kita. Nah, persatuan di dalam Kristus itu merupakan sumber kekuatan yang luar biasa dalam menghadapi berbagai tantangan dan penderitaan hidup. Jemaat yang bersatu itu memiliki kekuatan yang lebih besar untuk menghadapi kesulitan-kesulitan daripada individu yang berdiri sendiri. Nah, melalui persatuan, anggota jemaat dapat saling mendukung, menguatkan, dan menghibur satu sama lain. Ya, mereka dapat saling berbagi beban dan bertanggung jawab sehingga beban yang berat itu terasa ringan. Ya, jadi ini kita melihat bahwa kekuatan persatuan itu sangat luar biasa. Lalu yang berikut itu tentang pentingnya menjaga kesatuan di dalam Kristus. Itu tubuh Kristus. Jemaat adalah tubuh Kristus, sebuah kesatuan yang terdiri dari banyak anggota, ya, banyak anggota, ya. Jadi pentingnya kita menjaga akan kesatuan. Yang kedua, peran setiap anggota. Yang ketiga, hubungan antar anggota, dan yang keempat adalah kekuatan tubuh, ya, kekuatan tubuh. Lalu yang berikut implikasi praktis, ya. Apa sih implikasi praktis persatuan bagi kehidupan jemaat untuk kita sekarang ini? Untuk kita sekarang ini, mari kita yang pertama, ya. Yang pertama, kita saling mendorong. Persatuan membawa kekuatan untuk saling mendorong dan mendukung dalam perjalanan iman. Jemaat yang bersatu akan saling menguatkan dan membantu dalam menghadapi tantangan. Lalu yang kedua, kesaksian bersatu. Persatuan menunjukkan kesaksian yang kuat kepada dunia luar. Jemaat yang bersatu akan menjadi bukti nyata kasih dan kekuatan Allah. Lalu yang ketiga, itu pelayanan yang efisien. Pelayanan menciptakan lingkungan kerjasama yang positif. Jemaat yang bersatu akan dapat menjalankan tugas pelayanan dengan lebih efektif. Ya. Lalu peran setiap anggota dalam mewujudkan persatuan. Yang pertama adalah kesadaran diri. Ya, setiap anggota jemaat perlu menyadari perannya, pentingnya dalam membangun persatuan. Mereka harus memahami bahwa tindakan dan sikap mereka dapat berdampak besar pada suasana di dalam komunitas. Bahwa setiap individu itu memiliki talenta. Kita semua pasti memiliki talenta. Karunia yang unik yang dapat digunakan untuk melayani dan membangun persatuan. Jadi persatuan, peran kita di dalam mewujudkan persatuan yang pertama kesadaran diri. Kita harus menyadari bahwa di dalam hidup kita ini Tuhan kasih talenta. Lalu yang kedua, sikap rendah hati. Rendah hati berarti menempatkan kebutuhan orang lain di atas kebutuhan sendiri. Kita harus mau mengalah, memaafkan dan memahami pendapat orang lain, pikiran orang lain. Sikap rendah hati akan membantu kita membangun hubungan yang harmonis dan saling menghormati. Nah, janji pemulihan dan berkat bagi yang bersatu. Dikatakan bahwa bagi jemaat yang bersatu, Tuhan menjanjikan pemulihan dan berkat. Kesenangan dan kedamaian akan melimpah. Persatuan dalam Kristus membuka pintu bagi kekuatan, keberanian dan kesuksesan. Allah akan memberkati dan memulihkan jemaatnya yang bersatu. Nah, kesimpulannya Bapak Ibu dan saudara-saudara, dari Filipi pasal yang keempat, kesimpulannya adalah ini menunjukkan pentingnya persatuan di dalam tubuh Kristus. Kita harus menjadi satu. Persatuan dalam Kristus bukan sekedar gagasan ideal, tetapi suatu perintah dan panggilan. Persatuan itu terwujud, ya, persatuan tersebut terwujud dalam kasih, kerendahan hati, dan kesediaan untuk saling melayani. Kita perlu menjadi seperti Kristus yang rendah hati dan bersedia mengorbankan diri untuk sesama
manusia, sesama, ya, untuk sesama. Oleh sebab itu Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita kembali, mari kita merenungkan bagian firman Tuhan dalam Filipi pasal 4 ini. Bahwa yang menjadi kesimpulan dari Filipi pasal 4 adalah kita harus menjadi satu. Menjadi satu itu hanya contohnya kita mencontohi, meneladani Kristus yang mengasihi kita. Dia turun, dia meninggalkan kemuliaannya, dia datang ke dunia untuk menjadikan kita, untuk memulihkan hubungan kita dengan Allah Bapa, ya, untuk menyelamatkan kita. Itu karena bukti dia mencintai kita. Ini kebenaran firman Tuhan, eksposisi Filipi pasal 4 yang dapat saya sampaikan, yang dapat saya bagikan kepada kita semua pada malam hari ini, kiranya ini boleh menjadi berkat dan dapat menjadi perenungan di dalam setiap kehidupan kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih malam hari ini kami mengucap syukur kepada Tuhan. Bapa yang luar biasa, Tuhan Allah yang hebat, Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami tentang persatuan, tentang cinta kasih, tentang kerendahan hati. Tuhan Yesus, malam hari ini kami belajar dari Filipi pasal yang keempat. Kami tahu bahwa teladan kami itu adalah Kristus sendiri yang sudah mati, yang sudah menebus dosa kami, umat manusia. Terima kasih Tuhan untuk teladan yang luar biasa, untuk kebenaran firman Tuhan yang kami pelajari malam hari ini. Jadikan firman ini menjadi dasar yang kuat di dalam setiap kehidupan kami Bapa, supaya di dalam kami membangun komunitas, kami membangun jemaat. Ketika kami ada Tuhan, kami percaya perselisihan itu pasti ada. Tetapi kami berdoa Tuhan, kami sebagai pemimpin, kami sebagai orang-orang yang dituakan, kami sebagai orang-orang yang memimpin, menjadi mentor Tuhan, ajar kami Tuhan untuk boleh membangun komunikasi yang baik, mempunyai kerendahan hati yang baik, supaya kami dapat menyelesaikan setiap konflik-konflik yang ada Tuhan dengan cara-cara yang alkitabiah Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan malam ini. Berkati kami semua yang hadir pada malam hari ini di lewat Zoom ini. Kami percaya bahwa Tuhan, Engkau menyertai kami, memberkati kami dan melindungi kami. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Biarlah berkat Tuhan turun atas setiap kita pada malam hari ini. Sehingga kita semakin hari semakin mengasihi, mencintai Tuhan dalam hidup kita masing-masing. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat hidup kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.